Ibu-ibu bergerak dong. Jadi saya kasih solusi, Mas. Jadi kalau ente nggak punya uang, ente punya sampah kan, ya bawa aja ke bank sampah. Ingin menggandeng para ibu-ibu muda cantik seperti saya Yes. yang tidak bekerja, maksudnya supaya dia punya kegiatan yang produktif. Tolong ya nih produsen makanan, jangan bikin aja dong. Ingat ya, untuk Jakarta itu ketinggian sampah di Bantar Gebang itu udah 70 meter. Ente mau tunggu 100 meter, sudah melakukan pilah, ujungnya tetap dicampur gitu. Iya. Padahal kita mengedukasi supaya tidak terbuang ke Bantar Gebang dengan melakukan pilah. Halo Sobat Bisik, jumpa lagi di Bisik Bincang Asik sama saya Krisna. Kali ini kita mau bincang-bincang sama salah satu seorang pesulap. Tapi bukan pesulap yang warnanya merah. Nah ini warnanya berbunga-bunga dan agak kekuningan. Karena ternyata beliau ini adalah jagonya menyulap sampah menjadi emas. Oke, kita sambut aja Ibu Vera dari Bank Sampah Gunung Emas. Halo Bu. Halo Mas Krisna. Ya, gimana Bu kabarnya? I feel good. Wih. Bu, nah saya sebelum memulai Bu, saya punya nih, Ibu nih dari mana Bu datangnya tadi? Saya domisili di Klender. Oh, Klender, Ya, oke. oke. Nah Ibu kan saya dengar itu dari Bank Sampah Gunung Emas Bu. Betul. Pertanyaan pertama saya yang ketika saya mendengar itu ya, Iya. ini gunung emas itu literally gunung ada emasnya atau emas yang lagi bertumpuk gitu atau gimana? Harapannya sih gitu ya, kita jadi punya gunung emas gitu. Ya itu cuma nama aja sih Mas, karena kita kegiatannya di sampah. Berharapnya di masa depan itu sampah itu bukan jadi gunung sampah, tapi jadi gunung emas. Oke, jadi ibu salah satu penggerak dari Salah satu. bank sampah di Gunung Emas yang ada di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Itu Is awal. the best. Wih, saya juga Jakarta Timur Bu. Wih, Timur Pride. Timur Pride. Sombong amat. Itu awalnya gimana sih Bu? Kok Bu Vera bisa akhirnya tergerak gitu untuk membuat atau menginisiasi bank sampah gitu? Kalau diceritain sebenarnya Mas Krisna itu nggak langsung tipek langsung bank sampah. Sebenarnya itu cuma efek samping dari kegiatan awalannya yang punya idealisme ingin menggandeng para ibu-ibu muda cantik seperti saya. Yes. yang tidak bekerja, maksudnya supaya dia punya kegiatan yang produktif. Oke. Awalannya. Oh, sama ibu-ibu nih? Awalannya gitu, awalnya saya pengen ngumpulin nih ibu-ibu yang tidak bekerja, akhirnya 9 to 5 lah yang di rumah. Gimana caranya mereka bisa kelola uang yang dikasih oleh suami. Saya kira 9 to 5 itu buat yang bekerja, ternyata yang tidak bekerja ada 9 to 5 juga. Oke. Lebih capek kayak 24 jam. Iya juga. Iya. Nah, jadi gimana caranya kelola uang suami supaya kita punya tabungan. Oke. Supaya kita itu mampu punya mimpi gitu kan. Ketika kita I have a dream tapi so many trouble gitu ya, banyak masalah karena ABCD. Saya mau coba dobrak itu Mas Krisna. Jadi saya ajak ibu-ibu untuk punya mimpi, lalu berani berkorban untuk nabung, menyisihkan dari uang belanja. Awalannya itu. Berarti ini yang diajak itu adalah ibu-ibu sekitaran rumah? Iya, sekitaran rumah dulu, ring oke. 1 ya, kanan, kiri, depan, belakang. Gitu. Terus itu sekarang anggotanya udah berapa Bu? Kalau dari bank sampah sih, yang member bank sampah ya, yang nabung Ya. bank sampah itu udah 800-an. 800 Iya. orang? Iya. Berarti 800 kepala keluarga gitu? Iya, 800-an orang. 800 orang? Ya, jadi bisa di rumah itu ada 4 ya, kali aja deh, kali 4 orang. Itu satu berapa RW itu Bu? Kalau RW saya 200 Mas ya? Krisna bikin kegiatan ini udah emang konsep awalnya adalah lintas lokasi ya, jadi saya nggak memfokuskan di satu wilayah. Ya, Kegiatan ini diminati terbuka gitu ya? terbuka untuk umum ya. terbuka luas untuk siapapun yang mau join, jadi nggak membatasi khusus di RW ini gitu, enggak. Oke. Benar lintas kecamatan, lintas kelurahan. Siapa aja bisa datang Boleh. untuk nabung sampah Iya. di sana. Betul. Nah, itu berarti mereka
prosesnya itu gimana sih Bu supaya misalnya ini nantinya mereka akan benar-benar dapat bisa beli emas kah atau gimana Bu? Iya, jadi Atau dapat mas-mas yang ganteng berupa awas? mas ganti. Ya maksudnya gini, tadi dari yang urusan bagaimana kita punya mimpi, Iya. terus ibu-ibu nabung, terus nabungnya ternyata nggak punya uang, lalu dibentuklah bank sampah. Jadi saya kasih solusi mas. Jadi kalau ente nggak punya uang, ente punya sampah kan, ya bawa aja ke bank sampah. Nah itu juga belajarnya kan otodidak, bagaimana cara milahnya segala macam berproses. Terus 2017 itu kayak ketantang gitu karena waktu itu kan bekerja sama dengan salah satu BUMN gitu, Antam Logam Mulia. Jadi saya bilang gini, ini kayaknya bisa nih gitu sampah jadi emas. Jadi kita coba nabung sampahnya dikonversikan ke emas. 2 tahun kita coba dengan konsep namanya Nyimas. Itu ternyata bisa loh 1.800 gram. 1.000? 800 gram. Saya sampai keselak nih beneran. 1.800 gram. Wah sekarang tuh setahu saya harga emas tuh sekarang 1,3an ya Bu. Iya, tapi kan itu satu orang kan misalnya punya 1 gram atau 2 gram. Artinya itu bisa loh. Iya. Maksudnya kalau kita mau seriusin bisa. Tapi dilalanya program itu kan hanya bertahan 2 tahun karena ada sisi di mana kita harus beli emasnya dulu secara cash. Nah, penggiat bank sampah ini nggak punya modal ya. Jadi modalnya itu kita mau ambil dari mana nih? Nggak ada yang misalnya emasnya dulu deh nanti dicicil, itu nggak boleh. Jadi kita harus deposit gitu. Misalnya 20 gram, jadi kita deposit. Begitu deposit lagi 20 gram, kita deposit lagi. Nah, uangnya itu kan harus ada ya. Iya. Nah, itu harus mikir lagi nih uangnya dari mana gitu. Wah itu berarti ibu ini awalnya itu ngembangin. Itu. Oh iya ibu itu. Yes. Bu Vera nih awalnya ngembangin ini langsung inisiatif sendiri, modal sendiri, atau memang sama ibu-ibu tadi yang tergerak akhirnya ngumpulin modal atau seperti apa Bu? Ya, karena tadi awalannya itu nabung, kan awalannya saya bikin kegiatan koperasi awalan. Oh koperasi, oke. Jadi ada anggota, ada modal di sana, ada uang di sana. Itulah untuk jadi beli emas tadi ya. Iya. Nah nanti mereka boleh nanti nabungnya lewat uang dan lewat sampah. Nilai sampahnya dikonversikan. Kayak gitu mas. Memang harus muter-muter otak sih gimana caranya kegiatan sampah ini dicintai, diminati dan disukai ya. Iya, memang apa Bu? Kira-kira selama ini tantangannya apa Bu? Banyak kalau dibilang tantangan. Nah, Iya. yang paling utama internal dulu nih, dari ring 1 keluarga tantangan. Karena kalau kita ngomong sampah berarti ngomong sesuatu yang kotor gitu kan, belum tentu orang tua, suami, anak langsung keren jadi tukang sampah. Enggak ada tuh. Gue jadi tukang sampah gila gitu ya, hari gini ngomong sampah. Di mana harga diri di keluarga gitu. Berat nih kalau ngomong harga diri. Jadi itu tantangan yang pertama. Bagaimana meyakini keluarga bahwa ini dari yang saya lakukan itu punya dampak. Itu nggak bisa setahun 2 tahun mas. Setelah tahun kelima lah baru keluarga bisa menerima bahwa ini bagus nih cara kerja ini, dampaknya bagus nih. Jadi selama berproses itu tidak ada argumentasi secara lisan kepada keluarga. Iya. Lebih kepada doain aja ya. Pokoknya pekerjaan rumah beres. Intinya setelah meninggalkan rumah anak cakep, rapi, sehat gitu ya. Terus tolong izinin saya untuk explore apa yang saya bisa di luar, lalu bisa saya bawa pulang. Itu 5 tahun loh mas. Untuk meyakini ya orang tua saya, khususnya ayah saya dan suami. Kalau anak-anak saya sih oke-oke aja. Dia bilang, wis bunda jadi tukang sampah. Dan anak saya yang laki-laki itu dia langsung niru gitu di pondoknya. Ketika saya bilang tentang sampah, dia langsung tuh ngumpulin botol. Sampai saya akhirnya dipanggil sama kepala asrama pondok. Kenapa? Karena anak saya ngumpulin sampah di kamar. Untuk apa? Untuk ternyata anak saya ngeliat itu bagus, dijual ada nilai uangnya gitu. Jadi itu artinya Bu Vera bukan cuman jadi idolnya ibu-ibu ya, tapi anak sendiri juga mengidolakan dan mengikuti jejak ibunya nih. Saya praktek, ya makanya saya langsung dipanggil sama kepala asrama. Tolong Ibu Vera bilangin sama anaknya ya, itu kamarnya jadi kotor karena sampah. Bukan kotor Ustadz, cuma belum dirapihin aja gitu. Jadi akhirnya pelan-pelan
Dan akhirnya sekolah juga akan ngikutin, pondoknya ngikutin untuk melakukan pilah sampah, nabung sampah. Ya, saya senang aja sih akhirnya bisa berdampak ya. Nah itu biasanya nih Bu, tadi kayak Bu Vera cerita, kadang kan kalau misalnya kita melakukan sesuatu ataupun kita mau tergerak nih untuk menggerakkan ya tetangga-tetangga lah ya, Iya. untuk berbuat suatu kebaikan kan. Kalau ini sih saya menilainya sebuah kebaikan ya, karena pengelolaan sampah itu tidak bisa kita hanya menaruh beban itu ke pemerintah. Betul. Tentu itu harus dari diri sendiri, dari keluarga, dari rumah lah gitu ya, skop yang paling kecilnya. Nah ada nggak sih Bu kayak cibiran-cibiran tetangga gitu loh, yang misalnya ngapain sih tuh si Bu Vera nih malah ngumpulin sampah, ada nggak sih Bu kayak gitu-gitu? Pasti ada dong, kan hidup ini kontra dan itu ya, pro gitu ya. Jadi ada yang bilang kayak saya ngerebut peluangnya pemulung, rezekinya pemulung diambil nih sama si Vera gitu. Terus ada yang punya pemikiran bahwa ini batu loncatannya si Vera nih, supaya ntar 5 tahun lagi jadi calon anggota dewan. Didoain. Iya dong. Saya mah kalau ada anggota dewan yang udah bergerak dari 5 tahun sebelumnya, saya pilih. Jangan 5 hari sebelum coblosan baru bergerak, benar nggak? Karena kan didoain saya. Iya, harusnya begitu ya Bu. Diaminin aja. Jadi cibiran itu pasti ada. Tapi gimana menyikapi itu tetap positif juga perlu mental yang kuat. Betul. Karena bukan seleb aja nih yang kuat dengan netizen. Gue juga punya netizen secara offline malah. Lebih ngeri gitu, hadapannya langsung secara pasukan emak-emak gitu kan gitu. Tapi ya berproses, waktu, ada pembuktian, ada keberhasilan, ada kenyamanan, mereka merasa oke. Ya udah akhirnya kan jadi ketok tular gitu ya. Berarti selain tadi berarti pendanaannya itu dari mana Bu saat ini operasionalnya? Berarti dari Itu dia. Sampai sekarang saya bingung. Dulu saya mulai tuh pendanaannya nggak ada siapa yang danain kecuali dari dari semangat yang saya punya. Karena benar-benar nggak ada modal uang. Betul kan? Saya itu modalnya adalah handphone dan komputer waktu itu. Jadi saya berdayakan otak saya dengan cara googling. Ini sampah saya belajar sama siapa, koperasi saya belajar sama siapa yang bisa bantu saya, ini email kemana saya kirim. Sebisa-bisanya saya memanfaatkan dua itu, komputer dan handphone. By email, dulu kan BBM gitu ya. Gimana caranya menemukan orang-orang yang mau bantu. Dan alhamdulillah ketemu aja tuh dengan salah satu teman SMP waktu itu lagi di RCTI, dia nongol gitu, wih ada si Vero nih. Nah ternyata Vero ini punya lembaga yang memang urusannya dengan perempuan. Akhirnya saya kontak beliau untuk gue mau bikin ini nih, mau bikin koperasi, mau bikin balai sampah, kira-kira lo punya rekomendasi kemana? Dia kasih, dia yang nolong saya waktu itu, bukan uang ya tapi dengan jaringan lewat link yang dia kasih. Makanya sampai sekarang saya bilang, Vero lo keren banget sih. Mbak Vero, the best. Udah membantu Bu Vera. Iya gitu. Kan gak semuanya orang bisa kasih jaringan ya Mas? Iya betul Bu, betul. Dan itu yang membuat gerakannya malah lebih sustain ya Bu ya? Iya betul. Gitu. Jadi tidak hanya satu kali waktu aja. Wah menarik. Terus berarti sampai saat ini nih sistemnya sudah berjalan ya Bu? Dari 800 anggota itu? Insya Allah sih. Karena kalau kegiatan bawah tanah itu kan yang diperlukan bukan sistem dulu ya. Yang diperlukan adalah rasa dampak yang mereka rasakan dulu. Kita bangun sistemnya kayak apapun, kalau mereka nggak ada, gue nggak ada dampaknya, ngapain lo bangun sistem bagus-bagus gitu kayak mercusuar gitu ya. Tapi dampaknya nggak ada nih ke gue, itu nggak akan jalan Mas. Kalau mau kita bikin sistem itu kan ada SOP segala macam. Itu jadinya buang-buang waktu dan bullshit aja deh gitu ya. Makanya dari sampah ini lo punya manfaat nggak sih? Lo ada dampak nggak sih? Minimal tadinya di rumah lo tadinya kotor, kumuh gitu kan, atau keluarga gampang batuk, ketika udah melakukan pilah berarti sehat, kan ada dampak, nggak biaya ke rumah sakit. Sehat berarti kan bisa ngerjain apapun dengan baik. Nah kalau dampak itu udah didapat, baru tambahin punya tabungan, punya ini, dan itu nggak gampang Mas untuk
merubah pola pikir orang yang dia harus ngerasain dampak. Kebayang dong kalau dibilang pohon jati itu akan dampak 10 tahun lagi, kan nunggu 10 tahun ya. Betul. Nyiramin segala macam kan ya. Betul. Dan itu kayak bisa, pohon jati adalah kayu terbaik. Dari mana tahunnya? Lu tunggu 10 tahun lagi. Iya, nih 10 tahun lagi ke depan. Kan? Nah, sampah juga gitu. Sama ya berarti ya. Sama. Jadi sekarang berarti prosesnya itu seperti apa Bu? Kalau misalnya dari dia misalnya mau ikutan nih jadi apa ya, kita kalau bahasa banget nasabah ya. Iya, Tulisannya bahasanya apa Bu? sama nah. Sama nasabah juga. Berarti kalau misalnya mau jadi nasabah daftarnya awal itu seperti apa Bu? Sampai nanti dia apakah langsung bisa dapat emas atau seperti apa Bu? Langsung pada mau Pada ngantri nanti besok mau buferan. ya tetap kayak prosesnya kayak di bank cuma belakangnya karena ada sampah aja bang, sampah gitu kan. Tetap registrasi, isi formulir, lalu ketika dia isi udah bawa sampahnya nih. Nah sampahnya itu lalu kita konversiin ke rupiah, mereka dapat buku tabungannya. Nah nanti si nasabah punya opsi 2, nilai sampah ini mau ke uang atau mau ke sampah, mau ke uang atau ke sampah, ke uang atau ke emas. Nah kalau ke uang berapa persen, nah untuk ke tabungan sampahnya berapa persen. Nah emas ini bisa mereka cairkan ya setelah nanti cukup. Ya. Misalnya 1 gram itu 1.300.000, ya 1.300.000 lah gitu ya. Oh, oke. Dengan cicilannya boleh di mix antara sampah dengan uang. Tadi jadi rasa untuk nabung dan rasa untuk kelola sampah di rumahnya tuh jadi satu gitu. Oke, berarti sampahnya sampah apa aja? Sampah selain sisa makanan. Selain sisa makanan. Ya. Oke, berarti itu datang ke Bu Vera Semua tuh aja. udah bersih. Iya semua. Kadang kan misalnya nih, contoh misalnya saya beli ketoprak gitu dibungkus, nah nanti bungkusnya saya bersihin dulu baru saya kirim atau gimana Bu? Nggak usah dibersihin kan habis makan kan pasti ada bekas-bekas kacang. Iya. Tinggal dibungkus aja, nanti satu ini tuh masuknya ke dalam kategori multi layer sebenarnya. Iya. Itu plastik tertolak. Plastik. Kalau dari pemerintah tuh residu ya. Kalau di kita nggak residu, kita masukin ke RDF untuk pengganti batu bara. Dan gak banyak juga bank sampah yang mau menerima karena harganya murah. Cuma cepet Iya. perak. Tapi masih diterima ya Bu? Terima, amal baik saya. Terus berarti semua sampah diterima kecuali yang sampah makanan ya? Karena makanan kita edukasi ke rumah-rumah untuk dia bikin kompos, tong komposan misalnya gitu. Atau dia punya tanah atau halaman sedikit, lubang resapan biopori. Kalau memang dia mau bikin yang lebih tertantang lagi, bikin ekoenzim kayak gitu-gitu. Jadi kita kasih opsi untuk kelola sampah basahnya di rumah, di kantor, di sekolah, di sumbernya lah gitu. Berarti mereka dari awal itu mereka sudah harus memilah gitu Bu? Iya. Nah ini saya dari dulu nih Bu ya. Dan itu males banget kita sebenarnya. itu kayaknya pertanyaan. Terbukti dengan Anda kan? Iya. Anda males. Belum terbukti loh. Nggak mau. Ya, ini pertanyaan, saya yakin pertanyaan sejuta rakyat Indonesia Bu. Waduh, serem nih Nih kan, pertanyaan sini. kan kita disuruh memilah sampah. Yoi. Terus nanti ujung-ujungnya pas kita udah pilah, soalnya pernah saya lihat kejadian, ini udah dipilah nih. Oke. Nah pas dipilah, ada truk sampah datang, semua digabrukin jadi satu Bu. Sedih ya? Iya, jadi sebenarnya tuh harusnya seperti apa sih Bu? Itu sebenarnya dilema ya, karena gini, bank sampah itu hadir untuk mengedukasi masyarakat melakukan pilah. Nah sebenarnya pilahannya itu harusnya disetornya ke bank sampah juga, jangan ke truk-truk sampah yang ada. Ya mohon maaf ya, karena gini, kalau pemerintah lebih kepada udahlah tonase sampah aja, tonase sampah ya, sudah melakukan pilah pada ujungnya tetap dicampur gitu. Iya. Padahal kita mengedukasi supaya tidak terbuang ke Bantar Gebang dengan melakukan pilah. Makanya tadi hulu hilirnya ketika edukasi oleh penggiat bank sampah, setorannya harus ke bank sampah, jangan ke gerobak. Oh. Karena di gerobak pasti dicampur. Karena Oke. buat dia, saya cuma butuh tonase sampah. Saya nggak butuh itu dipilah, kayak model kresek, ya kan?
saset minuman, yang barang-barang gak laku itu mereka nggak mau, wasting time lah. Padahal itu harganya beda-beda ya, Bu. Harganya beda-beda. Tapi buat mereka apalagi kan yang terbanyak itu plastik-plastik ya. Iya. Kayak es kenyot, sedotan segala macam. Oh, plastik kemasan. Itu kan banyak banget dan itu nggak laku. Oh. Cuma 100 Tolong ya perak. produsen gue langsung. Tolong ya nih produsen makanan, jangan bikin aja dong. nyumbang buat support nih. Terus Iya, jadi kenapa ada bank sampah untuk mengedukasi supaya tadi masyarakat mau store ke bank sampah. Tapi kan ada masalah baru lagi nih. Bank sampah ini bisa bertahan kalau banyak nasabah dan ada support system dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu boleh pemerintah, boleh swasta. Tapi ujungnya lagi penggiat bank sampah kebanyakan saat ini masih dirangsang, dipaksa untuk berpikir sendiri menemukan solusi. Siapa yang akan mendukung? Contoh di kami nih, Bank Sampah Gunung Mas. Jadi kita selain pemerintah yang memberikan support dalam bentuk alat, yang kami sebenarnya nggak terima tiap tahun ya, tapi ada lah gitu. Ke swasta lebih banyak untuk mendukung itu kegiatan. Gitu sih Mas Krisna. wah, menarik ya. Tapi memang tantangannya juga cukup lumayan besar ya, Bu ya. Bukan lagi, Iya. bukan lumayan besar. Tantangannya besar. Ingat ya, untuk Jakarta itu ketinggian sampah di Bantar Gebang itu udah 70 meter. Ente mau tunggu 100 meter. Nah, tuh. Repot deh. Saya dulu skripsi tentang sampah, Bu. Pas S1. Biasa deh. Saya bolak-balik ke PST Bantar Gebang. Wah, tuh. Berapa meter waktu itu? Wah, saya nggak ngukur ya, tapi udah gunung-gunung lah gitu ya. Ya. Itu tahun 2010-an, Bu. 70 meter. Sekarang udah 70. Jadi per hari udah, kalau dulu 2017 masih sekitar 8 ribuan ton per hari. Sekarang udah akan menginjak 10 ribu ton sehari. Dan di atas 10 ribu ton itu ada sampah lu guys. Gitu ya Sobat Bisik. Jadi sekecil apapun sampah yang kalian buang, apalagi sembarangan ya Bu, itu berkontribusi loh sama tumpukan sampah di TPST Bantar Gebang. Gitu ya. Permen tuh ada sampah yang sangat sepelein lah. Permen cuma sedikit gitu. Bungkus permen gitu ya. Ya, itu kan multi layer Mas, yang nggak laku itu tuh. Teman-temanan yang nggak laku itu nggak ada yang mau olah. Itu permasalahannya. Kebayang dong kalau itu diolah, ada yang mensupport gitu ya, terus penggiat bank sampahnya juga mau untuk mengedukasi. Insya Allah tuh nggak ada ikan yang ada mikroplastiknya, digadang-gadang itu ikannya udah plastik semua. Tenang, kita semua udah makan ikan yang isinya plastik. Ya, jadi kita udah akrab dengan plastik. udah tenang, ada deh gitu. Nah, sama katanya Bu, ada juga hewan yang selalu ditemuin di dekat tempat sampah katanya. Lalat. Apa? Bukan. Hewannya katanya gede banget. Apa? Gajah katanya. Oh gitu? Iya kan selalu biasa buanglah sampah pada tempatnya. Gajah lah kebersihan. Iya, bukan? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah Bu, biasanya nih kalau kan Bu Vera ini bergerak bareng sama ibu-ibu ya. Iya. Nah, kenapa sih ngajakinnya ibu-ibu? Kenapa nggak bapak-bapak gitu? Karena kegiatan sosial jangan ngajak bapak-bapak, bapak-bapak cari duit aja. Karena kegiatan sosial itu ya kan biasanya ibu-ibu PKK segala macam semuanya kegiatan sosial ya. Tapi saya sih nyaranin jangan pakai TikTok sosial terus gitu. Mengutip dari pesan seorang pengusaha gitu ya, Anda boleh kerja sosial ketika hidup Anda cukup. Tapi kenapa ngajak ibu-ibu? Karena ibu-ibu perlu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Apalagi ibu-ibu rumah tangga yang kesehariannya memang ngurus anak tok gitu. Ya dilalanya akhirnya jadi berputar, jadi aktivitasnya jadi full nih di bank sampah. Tapi kan kita masih punya waktu Sabtu Minggu dan hari libur untuk ngomong sama anak. Karena perempuan harus punya punya skill walaupun nggak modelannya dari sisi akademisi gitu ya, tapi paling tidak public speakingnya oke, bikin iklannya oke, copywritingnya jago, akhirnya kan juga bisa merekrut banyak orang untuk ikut dalam kegiatan ini, kampanye ini gitu. Berarti background ibu-ibunya ini macam-macam juga Bu, karena SD, SMP, SMA, S3 semua. S3, oke. S3 aja SD, SMP, SMA. Please S3. Karena menurut saya
ibu rumah tangga pun itu bukan artinya dia harus pendidikannya nggak usah tinggi-tinggi gitu. Saya nggak setuju dengan konsep itu sebenarnya, karena menurut saya mendidik anak itu adalah peran paling berat. Jadi Setuju. seorang ibu itu juga harus pinter gitu. Jadi sekolah tinggi untuk ngedidik anak ya nggak ada salahnya, Bu. Ibu itu harus pinter. Saya mohon maaf ya, saya lulusan SMA nih, kuliah nggak kelar-kelar dan nggak lulus-lulus. Good. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya pernah kuliah. Tapi saya bilang gini, untuk jadi ibu yang pinter itu mungkin jenjangnya dari akademisi iya, gitu ya. Tapi ada banyak jalan lah. Jalan, Contoh, betul. buku, terus YouTube yang bermanfaat yang bisa kita dengar cuma 3 menit per hari. Jadi literasi kuping kita juga cakep gitu kan, kebanyakan cuma kepo-kepo kehidupan luar itu puyeng gitu ya. Artis-artis. Kalau saya ini apa nih kajian yang bisa saya cari hari ini, saya lagi butuh ilmu A, saya cari. Iya, wah channelnya Wah, WNI channel nih, wah gitu nih, ya. bermanfaat nih, Bermanfaat like, nih, comment, subscribe. Jangan lupa sharing. Iya, terus Gitu. Jadi saya sepakat sama Mas Krisna. Ibu itu harus cerdas, ibu itu harus pintar. Tapi jangan sedih kalau maksudnya nggak kuliah gitu. Jangan sedih. Asal ente mau belajar lewat baca buku, YouTubean dicari, insya Allah sih bisa. Saya sama anak saya termasuk yang apa ya, tempat sharing yang komunikatif lah. Jadi anak saya kalau tanya apa minimal saya bisa jawab. iya. Bun kalau kayak gini gimana? Oh, gini gitu ya. Walaupun saya nggak pernah kuliah, tapi anak gua kuliah kan nggak apa-apa kan Iya, jam terbang beda, Bu. gitu Mas Krisna. Menarik. Berarti sekarang udah berapa tahun, Bu, berjalan berarti sekarang? Baru 10 tahun. Bisa. 10 tahun tuh baru. Baru 10 tahun. Itu udah 10 tahun itu udah panjang sekali, Bu. Itu kalau rumah itu udah lunas, Bu ya. Itu kalau kuliah udah S7. Wah. Masih ada nggak, Bu, yang anggotanya atau nasabahnya yang sudah ikut dari awal sampai sekarang tuh masih Ada dong. banyak? Ada. Nah, hari ini yang sama saya Mutia kan dari awal. Oh, itu Mbak Mutian itu tuh. Nah, tuh. Iya. Keren. Dari awal, maksudnya dari awal ikut kegiatan sampai akhirnya yuk kita seriusin. Jalan bareng ya, belajar bareng. Berarti masih rajin nyetor sampah. Iya, masih dong. Masih. Oke. Saya punya akunnya kok. Nanti saya buktiin di handphone saya nih, akun saya berapa duitnya. Yes. Enggak banyak guys, tenang. Ntar udah bilang 56 juta. Nah, terus kemudian kalau menurut Bu Vera, sebenarnya seberapa penting sih peran wanita ya dalam hal misalnya pengolahan sampah ataupun kegiatan-kegiatan sosial lain di masyarakat, di komunitas gitu, Bu? Seberapa penting? Buat saya penting karena perempuan itu kan mulutnya lemes nih, terus jadi penggerak, provokator aktif ya kalau perempuan. Gak ada laki-laki provokator, ya kan? Provokator aktif, tapi harus dicari mana yang positif gitu. Betul. Jadi seberapa penting? Contoh, penggiat bank sampah itu didominasi 80% perempuan. Kalaupun ada laki-laki, paling pensiunan. Ya kan? Itu pun tetap butuh wanita, Bu. Itu pun perlu butuh Ya kan, wanita. di ininya kelompoknya. Nanti untuk ngomong, manajemen segala macam karya butuh gitu. Nah, jadi seberapa penting? Penting banget nggak? Buat saya banget. Karena apalagi untuk literasi edukasi sampah. Wah, karena yang berinteraksi dengan sampah setiap harinya ibu, perempuan. Ngurusin rumah, ngurusin anak sekolah, sisa makan segala macam tuh sampah. Kadang-kadang suami beli sepatu baru nggak ngomong, kan ada sepatunya gitu ya. Terus Kenapa harus ada suami beli sepatu nggak ngomong Ya. untuk membahas sampah kardus? ya penting untuk edukasi bahwa ini kardus sepatunya itu masuk ke duplek gitu kan. Ya. Ayo Pak gitu. Itu penting Mas. Jadi perempuan penting banget deh perannya untuk di kegiatan sosial atau apalagi untuk literasi ya. Ya, setuju banget. Dan kalau misalnya ada pesan-pesan nggak, Bu? Ada apa ya? Supaya ibu-ibu atau perempuan-perempuan muda di luar sana nih juga tergerak hatinya untuk bisa berbuat sesuatu lah untuk komunitasnya atau untuk masyarakat. Kan gini Mas, kalau mau berbuat sesuatu itu Atau ada cerita hidup yang harus diyakini dulu nih kita
bisa nggak, mampu nggak, kita kuat nggak. Kuatnya itu kan bukan berarti membuktikan bahwa jadi ya, tapi menjajaki proses itu kuat nggak. Berjalannya itu step dengan by step gitu. hati-hati, dengan segala dilema kan. Kita berinteraksi kan dengan orang ya, contoh saya ngerekrut perempuan-perempuan itu kan dulu bisa banyak tuh, bisa 21 orang, 20 orang secara kita rekrut untuk kegiatan. Tapi kan berjalan waktu otak bisa gesrek gitu ya. Oh ternyata ada ininya nih, ada duitnya nih segala macem. Itu kan jadi dilema juga. Dan untuk memupuk sumber daya manusia ya kegiatan sosial tanpa uang rutin nggak gampang. Kita bisa membina tim kita di salah satu lembaga kerja yang dia dapat honor rutin tiap bulan itu gampang. Betul, Tapi karena dibayar gitu karena kan. dibayar. Tapi kalau manage orang-orang yang mau ikut dalam kegiatan sosial, kegiatan bank sampah, tapi lo nggak bisa dibayar rutin, tapi lo masih dapat rezekinya, itu nggak mudah mas. Betul. Nggak mudah. Tapi kan dari 21 lalu sekarang saya tinggal berlima, ya nggak ada putus asa sih, karena saya percaya di dunia ini nggak ada jalan buntu ya guys. Yang buntu itu cuma otak lu, Nah, kita otak gua. tuh, dengerin guys, biar gua kalah sama Bunda Vera ini. Iya kan? Iya, betul. Ada di dunia ini jalan buntu nggak ada kan? Yang ada gang buntu ya. Betul. Banyak jalan menuju Roma, Jangan juga deh kejauhan. kejauhannya. Banyak jalan menuju Cideng. Jadi nyanyi nanti kita. Nah, terus kalau misalnya ada yang mau bikin nih Bu, misalnya dia mau bikin bank sampah, Iya, iya. itu gimana sih Bu awalnya caranya supaya maksudnya mereka juga mungkin terinspirasi dari Bu Vera, terus mereka wah saya mau coba gerakin ibu-ibu nih daripada gosipin saya aja nih gitu, saya ajakin aja ibu-ibu nih bikin bank sampah misalnya gitu. Balik lagi itu nggak gampang karena apalagi itu di bank sampah tuh nggak ada duitnya. Jadi gimana cara menggerakkannya dimulai dulu dari diri sendiri. Sebenarnya harus pinter main gimmick juga ya, karena untuk mengajak ibu-ibu dalam kegiatan ini harus ada gimmick-gimmick. Kan dulu saya punya gimmick juga tuh. Saya ngundang perempuan-perempuan tuh ke rumah saya tuh, pertama undangan resmi nggak ada yang datang, kedua nggak ada yang datang, ketiga saya bilang ibu-ibu datang ya ke rumah saya, ada pinjaman 1 juta tanpa dikembalikan, datang 20 orang. harus kreatif membuat sebuah ide, ngumpulin orang-orang untuk kita menumpahkan sebuah ide apa ya sih, pepesan kosong ya, karena nggak ada cuan di sana. Oh iya, kreativitas lah ya itu. Iya, akhirnya datang 20 orang, disitulah saya ajak mereka untuk nabung lalu ke arah sampah. Jadi kalau mau gimana cara mulainya ya, lo harus yakin dulu sama diri lo, bisa nggak lo gerakin orang, atau nggak lo bisa nggak konsisten sama diri lo bahwa lo akan mengabdi untuk kegiatan sosial ini gitu. Tapi ujungnya lo dapet cuan juga sih, paling nggak untuk biayain anak kuliah ya, terbangin anak ke luar negeri gitu kan, tabungan emas anak, kan kayak gitu, ada mimpi dong. Betul, mimpi orang pun beda-beda gitu. Iya, nah mimpinya apa dulu. Jadi jangan selama ini rumah gua masih ngontrak lah, dari bank sampah nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan salah, bisa, asal lo niatnya bulet, nggak gini ya. Gini penyok, bulet gitu, bulet kayak gue bulet aja. Berarti sekarang yang paling sukses itu sampai berapa Bu? Ada yang Apanya? pernah ini ya, misalnya nabungnya tuh sampai Ada yang 2 juta setahun. wah, dari sampah itu. Iya, Itu ibu saya aja tuh ya, ibu saya tuh nabung tuh per tahunnya bisa 400-300 ribuan loh. Diambilnya pas mau lebaran. wah. Jadi mama saya gini, mama mau ambil tabungan ya Vera, dia beli apa? Beli daster guys. Aku beli daging, asik mama bisa beli daster baru gitu kan seru ya kan. Iya. Gitu. Baik. Jadi ada tuh sampai 2 juta. Sampai 2 juta. Mungkin gak sih? Mungkin lah, itu berarti dapat berapa gram? Sekarang mungkin 1,5 kali Ya, ya. tahun 2017 bisa dapat 4 gram. Kan masih 560 Iya, gram. mantap kali. Mantap kalau memang kita mau bulatkan tekad untuk melakukan kelola sampah dari rumah. Tapi kalau kita udah beranggapan, gue udah bayar retribusi lah ke RT RW, bayar sampah 50.000, udahlah gue nggak usah pilah, nggak ada waktu, Pret. Nanti kalau pilah nih, sampah ada di depan rumah nih, Lamborghini 8 juga nggak bisa jalan kan. Nah,
Kita tunggu 30 tahun lagi. Lo ganti lah, Lamborghini Dragon terima lo. Jadi panjang. Cuma apa Bu Vera. Oke Bu Mela, terima kasih banyak. Seru Siap. banget ngobrolnya, bisik-bisiknya kita. Oke, makasih. Semoga juga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana ya, dan Amin. khususnya ibu-ibu, karena kayaknya Indonesia menuju Indonesia Emas kalau nggak ada ibu-ibu juga susah Bu. Saya Bahaya kalau nggak ada ibu-ibu. itu Ibu-ibu bergerak dong. pejuang. Yes. Terima kasih Bu Vera. Sampai jumpa lagi semuanya sobat bisik di bisik lainnya. Oke, thank you.